Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tulisan kami ya bukan karya besar ya, cuma tulisan aja. Nukilan-nukilan kami yang kami beri judul Cahaya di atas Cahaya atau Nur ala Nur. Kita akan mengkaji di hari Jumat yang berkah ini cahaya itu ada cahaya yang berbentuk materi seperti sinar lampu, ini ada cahaya, ada materinya. Ada cahaya yang tidak berbentuk materi, yakni moralitas, seperti ilmu, itu tidak kelihatan ya. Kemudian kebahagiaan hati itu juga cahaya yang tidak kelihatan. Kemudian khusyuk itu juga cahaya tidak kelihatan. Kemudian ikhlas itu juga cahaya tidak kelihatan. Namanya cahaya maknawi, moralitas. Kalau kelihatan namanya cahaya hissi yang bisa dilihat dengan panca indera. Naqolal Imam Muhammad ibn Abdul Karim Asy-Syahrastani, mengutip seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, lahir tahun 479, wafat 548. Fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, kitab tentang perbandingan agama. Shahifah halaman 341, 364, 365. An Sukrat, dari Sokrates. Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani ini, Muhammad Abdul Karim Asy-Syahrastani, mengutip dari filosof Yunani. Sokrat itu translitnya Sokrates. Jadi kalau Sokrates itu kalau ditulis Arab Sokrat. Kalau Plato itu kalau ditulis Arab itu bukan Plato, Aflatun. Translitnya itu Aflatun. Itu Plato. Nah, Sokrates mengatakan al-hikmah, bijaksana, idza aqbalat, apabila bijaksana itu datang. Pemimpin bijaksana, kepala negara bijaksana, gubernur bijaksana, rektor bijaksana, pengusaha bijaksana,
ulama bijaksana, khadamati syahwat al-ukul, maka keinginan nafsu itu akan tunduk pada instruksi akal. Coba direnungkan, apabila bijaksana itu datang, maka keinginan nafsu tunduk pada akal. Jadi menang akalnya daripada nafsunya. Karena apa? Bijaksana menurut Socrates. Sebaliknya, wa idza adbarat, apabila bijaksana itu pergi, bijaksana itu mundur, pemimpin tidak punya bijaksana, khadamatil ukul asyahawat, maka akal akan tunduk pada keinginan nafsu. Jadi akalnya yang kalah daripada nafsunya. Kalau bijaksana, akalnya yang menang daripada syahwatnya. Kalau tidak bijaksana, syahwatnya yang menang daripada akalnya. Ini menurut Socrates. Coba dibayangkan. Manusia itu punya syahwat. Karena dengan syahwat manusia makan. Dengan syahwat manusia menikah. Dengan syahwat manusia itu punya keinginan libido, keinginan seksual dan sebagainya. Itu syahwat. Sampai di surga, syahwat itu masih. Manusia masuk surga itu syahwatnya masih. Nafsunya masih. Akalnya masih. Bukan hilang. Jadi alat manusia yang bernama syahwat dan nafsu itu diabadikan Allah sampai ke surga. Yang bicara demikian Al-Quran. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Selama kekal di surga, ishtahat syahwatnya masih. Anfusuhum nafsunya masih. Kita punya nafsu ke bidadari. Itu di surga masih ada nafsu. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat bidadari. Nah, tetapi kalau di dunia, apabila kita bijaksana, menang akal daripada syahwat. Seorang dokter dari Iran, namanya Fakhrur Razi, atau dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Itu seorang dokter, juga astronom, juga ahli tafsir. Beliau mengatakan bahwa malaikat itu tidak punya sabar. Malaikat. Kenapa malaikat tidak punya sabar? Karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya syahwat. Maka tidak terjadi pertentangan. Misalnya anak-anak muda mengkonsumsi minuman-minuman yang enak tapi beresiko ya pada ginjal, enak segar pada ginjal.
apalagi kalau musim panas ya. Mengkonsumsi minuman-minuman seperti itu enak. Akan tetapi akal mencegah. Jangan, itu membahayakan. Dimenangkan oleh akal, terjadi sabar. Orang hipertensi mau makan sate gulai kambing. Orang diabetes mau minum dawet, teh manis. Nafsunya ingin, akal mencegah. Apabila menang akal, terjadi sabar. Sedangkan malaikat tidak punya syahwat, hanya akal. Maka tidak terjadi pertentangan. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan malaikat itu tidak punya sifat sabar. Begitu juga binatang tidak punya sifat sabar karena hanya syahwat, tidak punya akal. Kalau manusia lengkap, akal punya, syahwat punya. Maka kalau menang akal, terjadi sabar. Sabar itu merupakan potensi dasar bijaksana. Itu sabar. Sifat dasar bijaksana itu dari sabar. Saya berikan contoh yang sabar itu ya. Sabarnya ilmuwan, bijaksananya ilmuwan. Saya berikan contoh, bijaksananya ilmuwan. Di Pakistan itu ada seorang pakar hadis pemarah. Jadi profesor bidang hadis tapi pemarah, temperamental. Bayangkan ya, profesor pemarah. Jadi ngajar itu sebentar-bentar marah, sebentar-bentar marah. Suatu ketika, karena dia ilmuwan, karena dia orang intelek, dia terinspirasi dengan susunan bahasa Quran yang menghentikan, mengobati, menimbulkan bijaksana itu. Karena linguistik Al-Quran. Apa? Al-Quran mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Maha Pengasih, pemilihan kata Maha Pengasih, mengajar Al-Quran. Berarti pengajar itu harus kasih sayang. Pemilihan linguistik, pemilihan kosakata. Allah Maha Pengasih mengajar Quran, mengajarkan Quran. Berarti seluruh pengajar itu harus punya sifat pengasih. Mengajar kedokteran, mengajar biologi, mengajar ekonomi, mengajar bidang hukum, itu harus ada rasa kasih sayang kepada mahasiswanya. Kiai harus punya sayang kepada santrinya. Guru harus punya sayang kepada muridnya. Nah, ini dia terinspirasi. Awalnya dia itu pemarah. Begitu melihat susunan kata Al-Quran, ternyata pengajar itu Allah menampilkan dirinya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bagaimana seorang ilmuwan mengasihi anak buahnya? Saya punya kawan,
Dia itu ilmuwan mesin pesawat, namanya Rohaisat. Kawan saya di Malaysia namanya Rohaisat, orang baik, hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, ahli mesin pesawat. Dia bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, padahal dia ilmuwan. Ini termasuk dia banyak disayang oleh ilmuwan NASA. Ini perlu saya jelaskan sekarang ya. NASA, Badan Antariksawan Amerika Serikat, itu jangan kita yakini semua non-muslim. Ternyata banyak konsultannya yang muslim. Banyak ilmuannya yang muslim. Cuma NASA, badan antariksanya itu milik Amerika Serikat, tapi konsultannya, dewan pakarnya, kawan guru-gurunya teman saya itu namanya Rohaisat, itu banyak profesor yang muslim. Cuma perekrutan bukan dari Indonesia, full India dan Bangladesh, karena mereka ahli IT. India dan Bangladesh kan terkenal apa? IT, negara miskin. Negara miskin tapi dia maju IT-nya. Maka banyak direkrut di NASA. Dan mereka muslim, mereka hafal Quran, mereka penyayang dengan bangsanya. Karena bangsanya miskin. Mereka penyayang, mereka pokoknya rezeki itu untuk membantu orang. Ini ilmuwan yang punya sifat kasih sayang. Namanya hikmah, bijaksana. Yang kedua, pengusaha yang bijaksana. Bisa mengalahkan akal nafsunya, dimenangkan akalnya. Pengusaha yang bijaksana. Subhanallah. Saya itu tidak pernah ikut jamaah tabligh. Tidak pernah ikut saya. Saya katakan saya belum pernah ikut, tapi saya sering hadir acara mereka. Acara jaulah, tahu jamaah tabligh yang celananya cingkrang itu ya. Itu tidak Wahabi loh. Bukan Wahabi. Di situ orang NU banyak, Muhammadiyah banyak, Wahabi juga ada, Al-Irsyad juga ada, campur. Itu kalau acara di mana itu, di Bangladesh, Tongki, namanya acara Tongki bulan Januari depan, yang hadir sekitar 4 juta. 4 juta. Yang ngasih makan 2 orang. Selama berhari-hari. Itu yang ngasih makan 2 orang. 2 orang ini pengusaha, tidak diketahui namanya sampai sekarang. Saking ikhlasnya. Jadi dia yang menyponsori infak untuk kepentingan agama, tidak banyak usul tapi aksi konkret, real. Gak seperti kita ini, usuluddin, dinnya hilang tinggal usul, ya kan? Kita ini kan kadang-kadang ada masjid dibangun sudah nggak urun, banyak kritik panitia. Tapi kalau ini orang
Bangladesh, pengusaha ini bantu full. Berhari-hari 4 juta orang makan, dijamu 2 orang. Subhanallah. Itu contoh pengusaha yang luar biasa. Ketiga, penguasa yang bijaksana. Penguasa yang bijaksana. Mohon maaf, kita tidak usah membahas tentang kontestan 3 calon presiden, ya. Kita nggak bahas itu. Cuma begini, tentang debat presiden dalam pandangan Islam. Bagaimana debat presiden pandangan Islam, bagaimana? Kepala negara, saya tidak membanding-bandingkan, tidak. Tetapi akan saya sampaikan bijaksananya kepala negara, bijaksananya pemimpin kedaulatan. Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin negara, khalifah. Dia setelah menjadi kepala negara, khalifah, kekayaannya lebih kecil. Lebih kecil daripada sebelum menjadi kepala negara. Coba. Sebelum dilantik jadi kepala negara, Umar bin Abdul Aziz, istri yang paling dicintai, yang paling cantik, dijak omong, Bu, saya ini diangkat kepala negara, kamu itu kan istri yang paling aku cintai. Daripada nanti saya menjalankan pemerintahan, kadang-kadang kamu itu menyampuri ide-ide saya, baiknya kita cerai saja. Sampai begitu. Karena kalau saya nanti jadi kepala negara, istri kepala negara kok mempengaruhi pola pikir kepala negara, itu kan bahaya. Iya, kalau mempengaruhi baik nggak masalah, nggak masalah. Kalau mempengaruhinya tidak baik, itu berbahaya. Sedangkan kamu itu istri yang paling aku cintai. Aku takut nanti kebijaksanaan saya tidak bijaksana. Takut pengelolaan negara, saya mengelola negara, mengatur negara tidak bijaksana karena terpengaruh oleh kamu. Kamu karena istri yang paling aku cintai. Nah, sebelum kamu mempengaruhi aku, sebaiknya aku ceraikan saja. Yang istri lain enggak, istri lain yang enggak begitu aku cintai, enggak apa-apa. Yang paling aku cintai, aku ceraikan. Akhirnya diceraikan, Pak. Coba, ini pernah terjadi Umar bin Abdul Aziz. Ketika sebelum menjadi kepala negara, bajunya bagus. Setelah menjadi kepala negara, nyuwun sewu, bajunya banyak yang tambalan. Karena nggak ambil apa-apa. Umar bin Khattab juga begitu. Itu kalau orang dulu-dulu ya, orang dulu-dulu. Nah, kalau di Indonesia siapa? Kalau di Indonesia mungkin termasuk saya dapat cerita ini ya. Saya pernah, bukan saya itu ikut Persis dah, cuma saya pernah silaturahmi ke Persis di Bangil. Persis itu didirikan oleh Ahsan. Ahsan itu orang Pakistan, gurunya Perdana Menteri Indonesia M. Nasir. Dulu kan ada Perdana Menteri Indonesia ya, M.
Nasir itu santrinya Hasan. Nah, saya silaturahmi situ cerita ketika anak-anak bangsa Indonesia disekolahkan Pak Nasir ke luar negeri, rombongan beasiswa disekolahkan Pak Nasir karena beliau Perdana Menteri ke luar negeri, tiketnya mendadak harganya berubah. Jadi tiket pesawatnya untuk sekian anak, 60 orang kalau nggak salah, 60 orang atau berapa itu, saya lupa angkanya, mau diberangkatkan, tiketnya apa itu kurang uangnya. Maka Pak Nasir ini dalam waktu yang singkat itu beliau jual rumah. Jual rumah, mengharukan sekali. Beliau jual rumah demi putra-putra bangsa ini bisa berangkat ke luar negeri sekolah. Supaya bayar tiketnya pesawat itu kan kurang uangnya. Tidak membebani negara. Karena nanti tadi itu memang hitungannya salah. Sudah terlanjur, sudah. Akhirnya beliau jual rumah untuk membiayai tiketnya calon-calon putra-putri Indonesia yang mau disekolahkan ke luar negeri. Sampai segitu Perdana Menteri dulu itu. Bijaksana enggak itu? Sampai korban dirinya sendiri. Inilah orang hebat-hebat yang kita tahu, pemimpin-pemimpin yang sangat bijaksana. Jadi tidak memperkaya diri demi memintarkan anak bangsa sampai rumahnya dijual supaya punya generasi-generasi yang pintar. Ini contohnya ya. Kemudian wa an Bukrat at-Tabib, dari Bokrates. Bukrat itu Bokrates. Ada kedokteran Yunani kuno Bokrates. At-Tabib al-masyhur yang terkenal. Qila lahu, dikatakan kepada Bokrates, ayyul aishi khairun, kehidupan apakah yang terbaik? Ayyul aishi khairun, kehidupan apakah yang terbaik? Nah, coba ini direnungi. Menurut Bokrates, Bokrates itu terkenal dokter Yunani kuno. Kalau Socrates filosof, Plato filosof. Tapi kalau Bokrates itu spesialis kedokteran Yunani kuno. Dia ditanya, hidup yang terbaik itu bagaimana? Kata beliau, al-amnu ma'al fakri, miskin tapi aman. Miskin tapi aman, khairun, lebih baik, minal ghina ma'al khawfi, daripada kaya disertai ketakutan. Bayangkan, hebat ini pendapatnya. Pilih mana? Miskin tapi aman, pikiran yang aman, hatinya aman, tidak merasa mendolimi orang, tidak merasa mengambil haknya orang, hidupnya tenang, tidak punya musuh, tidak didemo, tidak ada didatangi oleh KPK dan sebagainya, aman, fakir aman, itu lebih baik daripada kaya dengan rasa ketakutan. Itu menurut Bokrates. Subhanallah. Meskipun ini mungkin bukan orang Islam ya, tetapi nasihat seperti ini penting bagi kita.
Meskipun mungkin Bokrates ini bukan muslim, bukan ya mungkin ya, paganisme mungkin ya. Zaman dulu itu kan banyaknya paganisme. Tapi nasihat seperti ini penting bagi kita. Fakir keadaan aman lebih baik daripada kaya keadaan ketakutan. Orang kaya disertai ketakutan. Bagaimana orang kaya disertai ketakutan? Masya Allah. Jadi Bokrates itu kan tadi menggambarkan yang ada kekurangannya. Sama-sama ada kekurangannya. Kaya, takut, miskin, aman, sama-sama ada kekurangannya. Lebih baik miskin tapi aman. Itu gambaran sama-sama ada kekurangannya. Kemudian ada pertanyaan. Ini persis saya pernah bertanya pada seorang ibu. Ada ibu sepuh, saya tanya, Bu, nyekel duit awak loro ambek gak duit awak sehat, milih ndi? Ada seorang ibu tak takoi, cekelan duit awak loro ambek orang nyekel duit awak sehat. Jawabannya ngeten, kula milih loro asal nyekel duit. Ibu tadi gitu, kula iki milih loro ya. Sebabnya apa, Bu? Nek loro nyekel duit rasane sehat, tapi nek sehat orang nyekel duit rasane loro. Iku cari ini. Itu ada orang sepuh bilang gitu. Nah, jadi ini begini, aman dan khauf itu dua kondisi yang berlawanan. Ketika kita ini aman, misalnya ya, kita punya uang, aman, kita kaya, tenang, makan macem-macem, tapi makanan-makanan ini menakutkan, baunya yang diterjang. Sedangkan orang miskin, karena dia kekurangan secara materi, dia tidak begitu mengkonsumsi makanan-makanan yang membahayakan, karena dia miskin. Bahkan secara fisik dia lebih banyak olahraganya karena kerja keras. Maka ada yang tukang batu, ada yang cari kayu. Zaman sahabat itu ashabus suffah, miskin semua, 450 orang santrinya Rasulullah SAW di depan masjid. Itu ada santri 450 miskin semua, termasuk yang alumni situ Bilal, Abu Hurairah, Abu Darin Al-Ghifari, pokoknya orang-orang top alumni situ, miskin semua. Dan itu kerjanya cari kayu semua, olahraga semua, tidak banyak uang, cuma secara kesehatan aman, sehat. Nah, ini juga bisa dimaknai itu. Sementara orang kaya ini subhanallah, secara umum dia banyak mengkonsumsi makanan yang enggak apa ya, dia higienis. Sebetulnya orang kaya itu lebih bisa higienis karena apa-apa bisa terjangkau.
higienis, tapi karena nafsunya banyak orang kaya yang menderita. Kalau orang miskin, perokok itu cuma paru-paru. Tapi kalau orang kaya rupa-rupa. Kan beda. Ya, kalau orang miskin paling rokok itu penyakitnya sudah paru-paru loh. Nah, kalau orang kaya rupa-rupa. Dan otak, gagal ginjal, jantung, pasang ring, pasang apa macam-macam ya kan ya. Jadi masya Allah. Nah, jadi penting sekali saya sampaikan nanti melalui pendekatan Al-Quran bahwa bagaimana menjadi orang miskin yang aman, tenang, orang kaya, orang miskin yang aman, yang tenang, itu bagaimana? Kita kembali pada cara Nabi hidup. Maka Nabi itu pernah mengalami miskin. Redaksinya ketika Nabi disebut miskin, tidak disebut miskinan, tidak disebut fakiran, tapi disebut ailan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Nabi disebut ailan. Apa bedanya ailan dengan fakiran, dengan miskinan? Singkatnya, ailan itu miskin, fakir yang banyak anggota keluarga. Karena ailan itu dari kata ial. Kalau fakir, dia fakir belum tentu nanggung istri, dia hidup sendiri. Miskin mungkin anaknya cuma satu. Tapi kalau ailan, wawajataka ailan, itu dari kata ial yang artinya keluarga. Jadi Rasulullah itu memang miskin tetapi banyak keluarga. Dan Nabi ini bukan mikirkan dirinya sendiri. Itu Nabi tidak pernah mikirkan dirinya sendiri. Nah, suatu ketika saya baca karya Qalyubi Amirah, orang Mesir. Ada Qalyubi Amirah. Nabi Muhammad, keluarganya miskin itu bukan hanya Nabi saja. Nabi sampai menafkahi menantunya Ali, menafkahi cucunya Hasan Hussein. Jadi Nabi ini keadaan kekurangan duniawi menanggung banyak keluarga. Suatu ketika menantunya Ali itu tidak punya uang. Istrinya Ali, putri Nabi, gak punya uang. Hasan Hussein lapar belum makan. Maka Nabi kita bekerja di satu desa. Di desa yang mencil, tidak ada orang tahu, jarang orang tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kerja apa? Ngangsu air di sumur orang. Bayangkan. Ini yang cerita Qalyubi Amirah dalam bukunya An-Nawadir. Rasulullah kerja ngangsu di sumurnya orang kampung. Upahnya per satu timba, kalau tidak salah itu 3 butir kurma. Jadi pakai kurma. Dan digaji uang. Karena Rasulullah butuhnya ini supaya istri cucunya makan, menantunya makan, putrinya makan, keluarga bisa makan. Sampai Rasulullah bekerja, nimbuh 1 timba. Kalau dapat
tiga, berarti tiga kurma, 3 biji kurma. Satu timba lagi Nabi 6 kurma, satu timba lagi 9 kurma. Yang punya sumur itu yang nyuruh Nabi kita bekerja nggak tahu itu Rasulullah, nggak tahu. Mungkin dikira orang Demak atau orang mana, nggak tahu itu Rasulullah, nggak tahu itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nimba lagi dapat kurma, nimba lagi dapat kurma, sampai timba keberapa pedot, tali timba itu putus. Begitu putus, timbanya jatuh ke sumur. Yang punya rumah marah-marah, tapi tetap dibayar. Per satu timba berapa kurma tadi tetap dibayar. Tapi karena Nabi memutuskan timba itu talinya putus sampai jatuh dalam sumur, orangnya datang marah-marah, Nabi kita ditampar, Pak. Ditampar. Ini orang belum muslim, tidak tahu itu Rasulullah. Sampai begitu Rasulullah kondisi ekonominya. Ya, ini mungkin belum banyak mendengar ya kejadian ini ya. Jadi Rasul itu Masya Allah, tirakat hidupnya begitu. Tapi dinikmati gitu, seperti itu. Akhirnya beliau ditampar, ya beliau terus ambil korbannya pulang. Orang itu dikasih tahu sama tetangganya, kamu tahu enggak yang kamu tampar itu? Enggak tahu itu siapa? Itu Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia terkejut dan ketakutan, takut dan menyesal. Dia belum Islam. Oh, orang yang terkenal baik Muhammad Rasulullah, kenapa saya tampar? Akhirnya dia ambil peso dia ambil peso, melakukan tindakan ekstrim. Tangan yang dipakai nampar Muhammad itu dipotong sendiri. Itu orang Arab kalau sudah menyesal. Jepang juga begitu ya. Jepang kan ya tidak semua orang Arab, saya ralat. Itu kalau orang sudah ekstrim tindakannya, dia ambil peso, tangan yang dipakai menampar Muhammad Rasulullah dipotong sendiri oleh orang itu. Dipotong, darah bercucuran. Akhirnya tangan yang terpotong itu ya tidak sampai utuh, artinya potongannya mungkin sampai pergelangan ya. Terus dibawa mencari Muhammad Rasulullah. Datang ke Rasulullah, darah menetes di jalan. Tangan yang dipotong dibawa. Begitu ketemu Rasulullah, Rasulullah sedang menyuapi cucu-cucunya hasil kurma tadi, hasil kerja dapat kurma tadi. Kemudian dia menghadap Rasulullah dan menyatakan Islam, masuk Islam. Oleh Rasulullah, tangan yang putus tadi langsung dipasang. Loh, enggak dibawa ke Solo, enggak dibawa ke dokter ortoped. Ini kaitan mujizat. Nah, makanya kalau sudah mujizat alam barzah, ya tidak bisa diilmiahkan, Pak. Ngopo-ngopo diilmiahkan, nggak ada keajaiban di dunia ini ya. Ini tidak bisa diilmiahkan. Begitu ketemu Rasulullah, tangan yang terpotong tadi templekno iltamat, rapat dengan ludah Nabi. Gitu nih, Pak. Tetap dengan ludah Nabi. Dengan ludah Nabi dan Bismillahirrahmanirrahim. Nemplek rapet dan bagus hasilnya. Masya Allah. Nah, berarti Nabi mengalami enggak? Nah, maka untuk memberi contoh kepada umat, jangan dicontohkan yang kaya. Karena kaya ini secara natural, lumrahnya orang kaya itu tenang. Nun sewu loh.
melbu warung nggawa dhuwit karo nggawa donga aja mesti melbu restoran nggawa donga karo nggawa dhuwit aja mesti masuk restoran sing siji nggawa dhuwit sing siji nggawa donga gak nggawa dhuwit maka harus dua-duanya ya nggawa donga karo nggawa apa dhuwit lah wong ning jero restoran gak nggawa dhuwit nggawane donga kabeh wong nem iku ya ndak bisa jajan. Nah iki padha karo ada masjid dibangun tidak ada yang usul, tidak ada yang nyumbang uang, nyumbangnya restu semua, mohon doa restu semua ya gak jadi ya gak jadi kalau restu semua ya. Nah maka kalau nyontohkan jangan yang kaya, karena kalau yang kaya umat nanti yang level bawah tidak bisa mengikuti jejaknya. Oleh karena itu Rasulullah digambarkan Allah ailan, repot. Ada lagi hadis Nabi kita ditawari gunung jadi emas, beliau tolak. Gunung jadi emas dan sertifikat langsung dari Allah, ditolak oleh beliau. Nah kita ini enggak, orang nawari golek-golek lain ya, gak orang saya nawari golek-golek. Kalau Rasul itu ditawari emas, gunung jadi emas, enggak mau. Nah kita ini enggak, orang nawari golek-golek, aneh-aneh gitu. Lain Pak. Nah itulah, jadi gambar. Maka kitab-kitab literatur tasawuf banyak menggambarkan miskinnya daripada menggambarkan orang kaya yang sama-sama orang beribadah tapi dia kaya, karena nanti tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Maka yang dijadikan contoh yang keadaan miskin yang bisa bahagia, paham ya? Miskin tapi bahagia, orang repot tapi bahagia. Kalau dicontohkan orang kaya bahagia ya iki padha karo nyuwun sewu Pak, tapi aja mbok omong-omong. Pemilihan keluarga sakinah itu kan juga aneh. Keluarga sakinah nomor 1 bapak ini, karena bapaknya pengusaha, anaknya profesor, dokter. Lah yang miskin itu anaknya yang dokter, yang pinter-pinter, tidak sakinah karena miskin Pak. Coba ini rata-rata pemilihan keluarga sakinah yang menang yang kaya-kaya. Ya aneh kalau milih keluarga sakinah itu orang miskin tapi sukses, paham ya? Nah itu baru luar biasa. Lah itu enggak, orang kaya sukses ya bukan sakinah, itu film pencari Tuhan. Itu bukan sakinah. Jadi kalau cari Tuhan ke sakinah itu ya orang miskin tapi bahagia. Nah contohnya gini, Ibnu Taimiyah itu kalau hari Jumat segini nengok di rumah sakit, apa beliau nengok orang sakit karena dia sehat. Mumpung saya sehat, saya bersyukur. Atau dia sakit, mumpung saya sakit, saya bersyukur. Ada yang lebih sakit, lihatnya yang lebih sakit, bukan yang lebih sehat, supaya bahagia. Alhamdulillah, aku penyakitku macem-macem, kepethuk wong di rumah sakit penyakit kok luwih macem-macem. Nah, lebih bahagia. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu kata hikmah dalam Al-Quran itu 20 kali. Dalam Al-Quran kata hikmah 20 kali. Sedangkan hakim itu bijaksana.
dalam Al-Quran 97 kali. Kalau hikmah 20 kali. Kalau hakim dalam Al-Quran 97 kali. Sedangkan Allah yang disebut maha hakimnya para hakim, ahkamul hakimin, ahkamil hakimin, Allah disebut ahkamul hakimin dan ahkamil hakimin, maha hakimnya para hakim disebut 2 kali. Ahkamul hakimin 1 kali, ahkamil hakimin 1 kali. Berarti secara teologis Allah itu maha hakim, maha bijaksana, maha adil. Kaya itu penting, Pak. Kaya penting. Tapi tidak boleh kita dengan filsafat orang harus kaya semua. Tidak bisa. Karena rencana Allah tidak demikian. Allah mengatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah membuat rezeki manusia itu ada tingkatannya. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Tidak bisa yang seperti tuntutan komunis ya. Tuntutan komunis itu kan harus, kalau kaya kaya semua, miskin miskin semua. Kalau ada orang kaya harus diambil hartanya, harus diambil sebagian hartanya supaya rata dengan yang pengemis orang miskin yang lain, supaya rata. Itu terakhir kriminalnya orang komunis. Jadi dia di mana-mana orang komunis itu cenderung merampok karena doktrinnya begitu, filsafatnya begitu. Secara natural dia nggak nyuruh merampok, secara natural karena ditanamkan kalau kaya kaya semua, miskin miskin semua. Kalau Anda miskin, situ kok kaya, ambil hartanya supaya bisa rata. Nah, seperti itu kan menimbulkan orang melakukan kriminal, perampokan, pembunuhan. Maka komunis itu berbahaya, dimanapun berbahaya, karena tertolak oleh semua agama. Karena semua agama pasti meyakini kalau rezeki manusia itu fluktuasi, rezeki manusia itu naik turun, dan Allah dengan sengaja membuat manusia itu ada level atas, ada level bawah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bodoh, ada yang pintar, itu begitu. Nah, orang yang kaya itu penting, ada orang kaya. Nah, cuma begini, kaya disertai dengan takut. Bagaimana kaya disertai dengan takut? Saya tak cerita ya. Saya itu pernah kedatangan tamu. Tamu itu anak muda. Anak muda bawa martabak. Bawa apa? Martabak. Dia tahu kalau itu kesukaan saya. Dia bawa martabak. Nah, begitu ketemu saya, martabaknya dibuka langsung di depan saya. Kita makan bersama. Kemudian orang itu minta doa kepada saya. Yai, doakan saya ini barokah kerja saya, rezeki saya. Ya gimana ya, namanya kiai ya,
tetap mendoakan, iya moga-moga barokah. Doakan Kiai rezeki saya barokah, iya moga-moga barokah. Sambil saya makan martabaknya, doakan usaha saya barokah Kiai, iya saya doakan semoga barokah. Setelah martabaknya habis saya makan, saya tanya, nyuwun sewu, bisnisnya apa? Saya bisnis karaoke. Ternyata bisnis karaoke. Tiwas martabak tak antek nol saja. Ternyata bisnisnya itu karaoke. Lah kan aneh. Aku terus nyuwun sewu Pak, gak situ tak dungakno barokah, tak dungakno muga-muga untuk jalan rezeki yang lebih baik. Langsung saya ralat. Satu, ada lagi, ada event solawatan. Solawatan itu besar. Saya nggak nyebutkan pokoknya. Solawatan kan sekarang tuh banyak didatangi orang yang sifatnya kolosal. Ini hati-hati tuh Pak ya. Tapi saya tidak mengatakan semua ya. Cuma ini ya hati-hati ya. Karena saya ini sudah 30 tahun ya bersama mereka ya. Saya tahun 2000 belum ada solawatan di Jawa Tengah, saya sudah ngisi di Malang. Saya punya rutinan solawatan di Malang, Riyadul Jannah, yang dihadiri 20.000, 30.000 orang zaman itu tahun 20. Belum Jawa Tengah belum ada waktu itu 2000. Tapi saya pernah, kalau Riyadul Jannah bagus ya. Ada event solawatan besar kali. Tamu itu datang ke saya, Nusewu Kiai, diadakan solawatan besar Kiai, banyak yang hadir solawatan, Kiai juga hadir, Ustadz juga hadir, santri juga hadir, puluhan ribu orang juga hadir. Ada yang saya tanyakan Kiai, takoin apa Pak? Karena yang membiayai ini gandar nomor Pak. Coba ini ya, yang membiayai sholawatan apa? Gandar nomor judi tuh. Coba gimana ini? Apakah najis mughaladah? Apakah makruh mughaladah? Inilah yang kita kadang-kadang itu tercederai Pak, tercederai. Jadi dibalik apa ya, acara yang dikemas dengan agama, ternyata ada akumulasi kekayaan pengusaha-pengusaha yang tidak dibenarkan secara syariat maupun pemerintah karena perjudian. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi boleh menjadi orang kaya, tetapi kaya dari jalan yang sebenarnya. Kaya dari jalan yang sebenarnya. Boleh menjadi orang kaya. Bukan dilarang menjadi orang kaya. Boleh. Ada lagi di kasus-kasus ya. Kasus-kasus ya. Masya Allah, berat menjadi orang kaya itu, Masya Allah. Saya, ini pengalaman saya semua yang saya, ya Allah Gusti Bang, ya Allah. Saya pernah baca buku di Arab Saudi itu ada pengusaha. Ini
kaya yang tidak bijaksana, pengusaha sandal. Sampai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, Indonesia itu belum bisa masukkan bumbu Indonesia ke sana. Maka jamaah haji sering ngeluh, masakan iki wedhus tapi rasanya ora wedhus. Jadi wae wedhus rasanya gak wedhus. Sebab bumbu Indonesia tidak boleh masuk. Yang cerita ke saya Pak Dirjen Haji. Kemarin kami haji, di kamar saya beliau nemui saya, jangankan kok 3 bungkus, 1 bumbu aja belum bisa masuk. Karena mahal. Yang bisa masuk Sudan. Jadi nek masak gulai, yus rasanya sakaru-karuan, Pak. Masak opor yus sakaru-karuan. Terus pokoknya orang Indonesia ngepet tasan. Jangan salahkan pemerintah kini ya, jangan. Karena pemerintah ini sudah berusaha memasukkan bumbu ke sana. Itu tidak boleh. Karena tendernya itu menang Sudan. Sudan itu kan lebih murah, negara miskin kan ya. Lebih murah, bumbu-bumbunya lebih murah. Indonesia mahal. Jual lombok, jual pericot, jual apa ya, brambang, jual apa itu tumbar jinten dan sebagainya. Padahal kalau bumbu itu dilengkapi di Indonesia, insya Allah makanannya ya enak. Saudi enak. Ini tidak bisa, Pak. Di Saudi itu makan yang masak persis juga tidak bisa, Pak. Karena memang bumbunya dilarang masuk. Yang boleh masuk Sudan. Nah, di Arab Saudi itu ada pengusaha sandal. Kuaya raya, tidak punya istri, tidak punya anak, karena nggak punya istri, nggak punya anak. 2 orang tuanya meninggal dunia, tidak punya saudara, utuh, dunianya utuh. Kikirnya Masya Allah, kikir sekali. Pengusaha, Pak. Akhirnya kekayaan itu diwujudkan emas. Diwujudkan apa? Emas. Supaya nanti dia meninggal dunia, emasnya tidak dicuri orang, emasnya ditelan di dalam perutnya. Mumpung aku go mati, sok nek aku mati, aku duwe emas waki, aku dijikuki tonggoku. Emas ini satu persatu ditelan sama pengusaha itu. Laki-laki ada gelang diuntal, ali-ali diuntal, kalung diuntal, pakai pelumas minyak, satu persatu diuntal semua, habis sampai perutnya besar. Ini fakta, Pak, kejadian abad 20. Pengusaha belum mati, dia belum mati, khawatir hartanya nanti diambil orang, emas itu satu persatu ditelan. Akhirnya keracunan, ya kan, logam kan, emas tuh keracunan logam, dia mati, akhirnya meninggal dunia. Masya Allah. Mati yang ngubur siapa? Ya tetangga. Ayah ibu tidak ada, saudara nggak ada, istri nggak ada, anak nggak ada, dikubur tetangga di Arab Saudi, kalau nggak salah di kota Aqsa. Begitu dikubur, ada tetangga itu tahu ini orang sebelum mati perutnya sudah diisi emas. Maka tetangganya itu punya niat mencuri. Ini punya niat apa? Mencuri. Nah, suatu malam tetangganya ini ambil pisau, ambil pacul, ambil skop,
untuk gali kubur tengah malam untuk mencuri emas dalam perutnya mayit tadi, pengusaha tadi. Akhirnya dibongkar kuburnya. Begitu dibongkar, dibelah perutnya dibelah. Emas penuh, kalung, mendel, anting-anting, gelang, ya, perhiasan penuh di dalam perutnya. Akhirnya mau diambil oleh orang ini. Begitu disentuh, ini alat kan sudah berbeda, tidak bisa pakai hukum geologi loh Pak, fisika, kimia. Kalau sudah di alam barzah nggak bisa dirumuskan. Jadi kalau sudah alam kubur itu dengan kuburan beda. Kalau kuburan itu masih wilayah geologis Pak, bisa diriset, tanah bisa diriset. Tapi kalau barzahnya tidak bisa diriset. Kalau Bapak meriset tanah, oh bisa. Meriset bumi bisa. Tapi kalau alam barzahnya tidak bisa. Karena nanti hukumnya sudah lain. Nah, alam barzah itu di mana? Ya kubur tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan, itu alam barzah itu nanti hukumnya nggak bisa diriset. Nah, akhirnya emas ini yang ada dalam perut dibelah perutnya, mau diambil, baru menyentuh tetangganya ini tangannya terbakar. Terbakar. Emas ini panas karena ini hukum alam barzah. Bukan hukum tanah. Kalau diri tidak bisa Pak, tanah kok menyebabkan benda dimasukkan dalam tanah kemudian menjadi punya potensi api, kan enggak ada rumusnya, enggak ada kan ya. Insya Allah enggak ada itu ya. Ada benda semacam emas masuk dalam kubur, kemudian emas itu terjadi pemanasan, saya kira enggak ada ya. Insya Allah enggak ada rumus seperti itu. Akan tetapi ini alam barzah. Hukumnya itu hukum barzah. Hukum barzah dalam Al-Quran bagaimana? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannam. Hartanya orang kikir itu dipanaskan Allah. Al-Quran yang mengatakan harta orang kikir itu dipanaskan Allah. Kalau ditaruh di dunia ini, misalnya sekarang ya, hartanya orang kikir kita sentuh, ya nggak apa-apa, ya biasa. Tapi kalau nanti sudah dibawa ke alam barzah, panas, lain. Yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannama, pada hari harta-hartanya orang kikir itu dipanaskan mengandung api jahanam. Itu yang mengatakan Al-Quran. Maka begitu di dalam kubur, dalam perutnya itu emas disentuh, terbakar orang ini tangannya, dan terbakarnya tidak bisa hilang sampai dia meninggal dunia, masih terbakar. Dibawa ke rumah sakit manapun tidak bisa hilang, panasnya nggak bisa hilang, karena ini bukan api dunia tapi api alam barzah. Dia bisa diriset. Bagaimana merisetnya? Kalau memadamkan api dunia, insya Allah bisa dengan apa ya, mungkin dokter apa itu kalau menangani luka bakar itu ya, menangani luka bakar kan ada dokter yang khusus ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau luka bakarnya itu alam barzah kan tidak bisa Pak, diobati tidak bisa, karena itu alamnya sudah beda, alam barzah. Maka dia terbakar sampai akhir hayat, luka bakarnya, panasnya tidak bisa hilang. Ini apa? Pengusaha kaya, tapi kata Al-Quran, alladzi jama'a malan wa addadah, orang yang suka
mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Kita sebentar Pak, saestu sebentar, jadi presiden sebentar, jadi wakil presiden sebentar, jadi menteri sebentar. Kalau ngoyo-ngoyo tuh nyuwun sewu calon DPR, ojo ngoyo-ngoyo. Ngetono duit sampai miliaran sebentar. Bang sekarang itu tim suksesnya itu nyoblosnya sekeluarga beda-beda. Loh, bayangkan ya, tim sukses dari calon tertentu, timnya itu nyoblos dia, tapi anaknya timnya itu belum tentu loh. Istrinya malah anaknya kok jadi tim kabeh. Wes nduk kowe tim kono bojone melok pisan, tim kono untuk duit kabeh. Bayangkan tuh, mana yang loyal tuh, nggak ada yang loyal. Mula tak kandhani calon-calon ya, kowe gak usah ngetokno duit akeh-akeh eman-eman. Eman-eman. Banyak dibohongi. Kon ngiterno amplop 100. Rata-rata metunya itu 3 orang loh Pak. Di desa-desa itu ngiderno amplop 100 untuk suara wong 7 sing 93 Gus dadi wedhus, dadi sapi, dadi macam-macam itu ya. Dulu itu ya, saya itu punya murid, tapi ini cuma nggak sebut nyaman, ini contoh tidak baik. Dia diserai oleh lembaga untuk membagi daging. Membagi daging di desanya. Dilalah wayahe bagi daging, dia mau gadah damel. Daging iki kon bagi tanggane kabeh sak bungkus 60 orang atau 75 orang, 1 orang 1 kilo, beberapa 1,5 kilo. Dilalah wong iku wayahe duwe gawe. Langsung Pak pikirannya muncul. Ide minas setoni rojim itu bisa muncul. Gak usah blonjo, daging itu duwe gawe kabeh Pak. Kebenaran untuk daging, padahal daging ini untuk dibagikan tetangganya, dia dibagikan karena dia mau gadah damel, akhirnya dipakai semua digawe. Coba bayang lu, ini contohnya itu. Jadi masalah duniawi itu Masya Allah kasihan. Jadi saya itu pernah lihat rapatnya orang nyalon, ini kan tentang bijaksana ya. Orang nyalon DPR itu rapat di rumah makan, restoran. Saya pas jajan di situ, timnya itu semangat, merdeka. Yang nyalon tuh bicara apa ya? Merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Ya memang untuk duit kabeh. Isinya mau merdeka, positif, mangan enak. Sing nyalon mumet Pak. Iya kan dia? Mumet. Nah seperti inilah butuh bijaksana. Jangan hambur-hamburan. Jangan hambur-hamburan. Emang tidak bijaksana. Lebih baik yang konkret, yang real. Sekarang aneh-aneh ya. Ini yang saya sampaikan bahwa betul kata Socrates, kalau bijaksana datang, akal menang. Kalau bijaksana hilang, akal kalah. Orang sudah melakukan tindakan yang tidak rasional. Terus gak masuk akal kabeh yang dilakukan. Betul kata Socrates, seorang dokter Yunani tadi, miskin keadaan aman lebih baik daripada kaya keadaan takut. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah, bermanfaat. Katen.
Tekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.